Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nur qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Teman-teman berikut jemaah tahlil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya akan menyerahkan dua buah buku sebagai wakaf untuk masjid ini. Jadi buku ini bisa dimiliki, tinggal di fotokopi saja. Saya halalkan, berapapun mau di fotokopi halal. Ya, ada dua buku saya tulis, yaitu yang pertama Jejak Para Dai. Jadi 3 tokoh ulama yang membawa Islam ke Sulawesi Selatan, ini saya tulis biografinya. Yang pertama Kiai Haji Muhammad As'ad Burtasade, pendiri As'adiyah Sengkang. Beliau adalah gurunya Guru Tak Modale, gurunya Guru Tak Papaya, gurunya Guru Tak Yunus Martan, gurunya Guru Tak Daud Ismail Sopel, gurunya Guru Tak Kalismide, gurunya ulama-ulama Sulawesi Selatan. Beliau pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram tahun 21 sampai 23 sebelum Indonesia merdeka. Ya, jadi perlu dibaca ya biografinya. Yang kedua, Kiai Haji Hamzah Mangunuang. Beliau sekretaris Guru Tasade, menantunya juga. Beliau penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Bugis. Inilah saya garap ulang. Ternyata beliau penerjemah Al-Quran tercepat di dunia. Kami telah lapor tahun 2008, tercepat di dunia. Cuma 1 tahun, 2 bulan, 2 hari selesai terjemahan. Ditulis tangan, ya, lontar, kagak ngangkat, Papa Mampak. Kaget ketika kami lapor di Madinah, percetakan di sana kaget. Itu terjemahan Departemen Agama, diterjemah oleh 8 profesor, 8 tahun Pak baru selesai. Beliau cuma sendiri menulis tangan, cuma 1 tahun, betul-betul ajaib. Jadi beliau Guru Tak Kiai Haji Hamzah Mangunuang, sekretaris Guru Tak As'ad, satu sekolah dengan Guru Tak Modale, menantunya juga kakek kandung saya. Bukan promosi, tapi saya jujur. Ya, bukan promosi tapi saya jujur. Ya. Nah, yang ketiga, Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Beliau adalah keturunan Rasulullah yang ke-20, kakeknya Wali Songo. Ternyata kakeknya Wali Songo ada di Tosora di Sengkang. Saudara yang pernah ke sana? Rugi kalau tidak ke sana. Selama ini kita ke Jawa ya, ziarah ke Wali Songo, ternyata kakeknya ada di Tosora. Kakeknya Pak, kakek. Ya, jadi sejarah ya, sejarah. Ya, ini bukunya bisa dimiliki. Nah, kemudian tafsir Al-Quran, terjemahan bahasa Bugisnya ini. Jadi saya kerja ulang, tulis komputer. Jadi yang tidak bisa baca lontar bisa belajar di sini karena ada latinnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nasabat asanna Allah Taala wa maraja akamasi namasanna pamase, ada di sini. Ya, jadi bisa dimiliki. Semua orang bisa miliki. Di fotokopi saja halal. Kalau ingin gratis silakan ke rumah, saya kasih jalan-jalan. Nah, boleh saya serahkan.
Alhamdulillah. Jadi semoga berkah ya, doakan saya. Saya selesaikan tafsir ini kalau 10 tahun lagi, berarti kakek saya selesaikan tafsir itu 1 tahun tercepat di dunia. Jadi saya nanti kalau selesai termuda di dunia. Amin. Tapi kalau dipikir-pikir 10 tahun lagi, baik mata tawana karena sekarang 42, meskipun kelihatan 24, tapi 10 tahun lagi 52, baik mata tahu ya. Mata tahu ya, mati mata tahu. Jadi judul yang ditetapkan oleh Departemen Agama adalah Islam mengangkat derajat perempuan, wanita ya, bukan muslim. Ya Pak? Ya, cocok ya? Kita jawab. Kaum muslim, kaum perempuan. Ya. Wah, salah keti ya. Islam mengangkat kaum perempuan, bukan kaum Islam. Kaum Islam umum, bingung ya. Perempuan, cocok nih, perempuan ya. Jadi ini ceramah untuk perempuan ya, Bapak menonton saja ya. Yang mendengar ibu-ibu. Kita lihat sejarah. Dulu sejarah perempuan sangat-sangat memilukan, sangat memilukan. Di zaman jahiliyah perempuan dikubur hidup-hidup. Jika seorang bapak mendengar istrinya melahirkan perempuan, langsung merah mukanya, malu, dan malam-malam kubur cepat biar orang tidak tahu. Tapi perlu kita tahu, Khalifah Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar itu tidak pernah mengubur hidup-hidup anaknya. Jadi itu fitnah kaum Syiah untuk merendahkan sahabat. Jadi memang ya sahabat Pak, memang sudah dijaga ya sebenarnya, meskipun mereka hidup di zaman jahiliyah, dijaga, ya, dijaga. Di Mesir, Fir'aun itu perempuan dijadikan tumbal, jadi mereka itu dibuang hidup-hidup ke Sungai Nil dengan harapan Sungai Nil ini mengalir dan tidak pernah kering. Di India itu perempuan sangat dihina, sampai-sampai anak meniduri ibunya bebas. Dan di India lebih dihormati sapi daripada seorang perempuan. Jadi betul-betul ya, sebelum datang Islam luar biasa. Ketika datang cahaya Islam, Masya Allah, perempuan betul-betul diangkat dengan derajat yang sangat tinggi. Sampai-sampai Rasulullah katakan, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki seorang ibu, bukan bapak. Kita bahas sekarang keutamaan wanita. Ya, singkat saja. Tapi sebelumnya ya, maupun saya tadi Muraqabatullah ya, Dinda bawakan itu judulnya sangat bagus. Sekarang itu perlu sekali. Artinya kita ini beramal betul-betul harus disyariatkan, jangan mengada-ada. Benih Jumain aku ke agak terjadi. Kita naik Bapak Ibu. Agak terjadi kira-kira amalan baru diada-ada. Salat Isya tarawih di lapangan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Betul. Saya sudah 2 tahun teriakan tidak boleh, sampai saya diintimidasi, saya diteror di Masjid Agung tadi malam. Saya bilang gampang saja, saya tidak mungkin merubah hukum Allah. Saya 8 tahun di Mesir, 2 tahun di Saudi, tidak pernah orang sholat Isya tarawih di lapangan, tidak pernah. Anak kecil pun kita tanya, kalau ada orang sholat di lapangan, sholat apa deh? Sholat Id.
Jangan karena kepentingan politik, agama ini diutak-atik. Ustaz-ustaz diancam. Ustaz, boleh nggak ini salat tarawih di lapangan? Sebenarnya tidak boleh, Pak. Cak. Atau isoho 50 juta? Boleh. Jangan heran, tanda-tanda kiamat memang. Tanda-tanda kiamat sekarang. Ada satu pepatah mengatakan, orang yang tahu hukum, dia diam. Syaitanun ahras, setan bisu. Bagaimana orang yang mendukung yang batil itu? Mungkin kalau ada yang hadir di Masjid Agung, saya tadi malam saya bilang, "Bapak lampu maya, potongnya." Kalau saya tetap diintimidasi, saya minta izin. Inilah ceramah saya yang terakhir di Parepare untuk bulan Ramadan. Tahun depan saya akan keluar. Banyak yang menunggu saya, Pak. Tapi pengajian saya tetap bergulir. Dan kalau masih terusik dengan keputusan saya, keputusan Allah dan Rasulnya, silakan tembak saja saya, bunuh saya mati syahid, selesai masalah. Daripada saya harus katakan boleh kepada hal yang tidak boleh. Perintah Allah memakmurkan masjid, ya, At-Taubah 51. Perintah Rasulullah, makmurkan masjid, makmurkan masjid, makmurkan masjid. Tidak ada istilah makmurkan lapangan. Syiar itu sholat di masjid, bukan sholat di lapangan, Pak. Sesekali Ustaz, mengerti alasannya? Sesekali, oh kalau begitu boleh sesekali minum, meskipun tidak mabuk. Wah, nggak bisa, Pak, ini hawa nafsu ini menekan agama, nggak bisa. Dan untuk nih, saya sudah tiga kali, Pak, ditelepon. Ini ketemu ini, saya pikir siapa yang mungkin. Tak dampak ya, doakan Bapak Ibu saya tetap istiqamah dalam dakwah hak, ya. Meskipun saya nanti tidak berada di Parepare, bisa dilihat ceramah-ceramah saya di YouTube, ya, adik-adik. Ketik saja nama saya, Ahmad Fuad Syukri LC, semua. Bahkan hukum sholat tarawih dan sholat isya di lapangan saya sudah naikkan kemarin. Kemarin juga saya diwawancari oleh wartawan, sudah naik di media. Satu-satunya amalan dari ujung dunia timur ke barat cuma di sini, Pak, mengada-ada. Orang radikal bilang bid'ah, dhalalah. Maaf, maksud saya kamu pecat, tanya ke pegawai. Yang bisa pecat saya cuma Allah. Di Masjid Agung, di mimbar yang tinggi, saya bilang, kalau Anda terusik dengan keputusan saya yang 2 tahun ini, saya tidak bisa disogok, saya tidak bisa diancam, tembak saja saya. Saya mati syahid, Pak. Yang jelas sekarang saya berkarya, ya. Saya ada amal jariah, saya menafsir Al-Quran, saya menulis buku. Silakan. Saya keturunan ulama, Pak. Saya tidak takut mati. Harusnya kita ini berpolitik itu tunduk ke agama. Jangan politik yang menundukkan agama. Jangan, nggak bisa. Masuk ulangi kampungnya, Pak. Al-Furqan 4344. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu in hum kal al'am bal hum adallu sabila. Tidakkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya, terlalu ego, zalim? Orang seperti ini seperti binatang, bahkan akan lebih sesat jalannya. Di ayat lain, jika kebenaran ini harus tunduk, dipaksa tunduk oleh kezaliman kekuasaan, maka tunggu kehancuran langit dan bumi. Subhanallah. Lebih dengan itu hancur daripada saya merubah itu hukum. Saya katakan, Bapak, sampai titik darah saya penghabisan, saya akan tetap katakan sholat isya dan sholat tarawih tidak boleh, titik. Sholat itu di masjid. Kita lihat sejarah. Kapan kira-kira kita sholat tarawih berjamaah? Kapan, Pak? Ketika Khalifah Umar. Itulah kita ikuti. Sekiranya Khalifah Umar mengarahkan orang waktu itu sholat tarawih di lapangan, kita sholat tarawih di lapangan.
Sekiranya kondisi darurat, masjid semuanya penuh, baru kita mat tenda. Itu pun tidak masuk ke lapangan. Contoh, Presiden Turki pernah menerapkan salat wajib subuh berjamaah. Apa yang terjadi, Pak? Penuh masjid. Presiden harus salat subuh berjamaah. Harus. Di Indonesia sering diterapkan itu subuh berjamaah. Itu bagus. Tapi tetap di masjid. Karena masjid penuh, baru turun ke jalan. Penuh, misalnya nih ya, turun ke jalan penuh. Bukan langsung ke lapangan. Dalam agama tidak ada istilah salat politik, tidak ada. Subhanallah, betul-betul Pak. Jadi saya minta izin, doakan saya. Inilah ceramah saya Tarwih di Parepare. Kita tetap bisa bersuara ya. Di lewat YouTube saya, silahkan hubungi saya, kontak saya. Jadi itulah agama yang berat ya. Ini katona, apa kata? Namun ini cedera apa sana? Kalau yang lain bisa ditentukan, sogok, ambil nih, ala nih, ikut untuk mati kisah ikut mati bakum baguri. Yang tahu hukumnya itu tidak boleh. Anda mengatakan boleh karena sogok. Anda yang pertama dipukul, dihantam. Bukan umat ini yang terdesak, yang terzalimi, bukan Pak. Jadi betul-betul ya, saya kaget ini. Saya pernah penelitian tentang memakmurkan masjid selama 1 bulan di Malaysia dan Thailand. Tidak ada terjadi begini Pak. Coba dengar ya, firman Allah. Siapa yang tidak mau patuh kepada aturanku, maka silakan keluar dari kolong langitku, mencela dan cari Tuhan selain saya. Ini agama mau dilawan, Masya Allah. Coba Al-Maidah 51 dihina. Coba dahsyatnya luar biasa. Ini menghina At-Taubah 18. At-Taubah 18 Allah katakan makmurkan masjid. Anda katakan makmurkan lapangan. Menghina surah Taubah ayat 18. Anda yang berhadapan dengan malaikat Allah. Kalau saya gampang dihabisi. Silakan tembak saya, selesai. Itu kebab Pak, itu kebab. Dia kebab ya. Dia pakai saya kebab ya. Tolong pakai, aku ora pakai. Subhanallah, betul-betul saya menangis-nangis itu. Orang teriak seluruh dunia. Tidak ada yang tidak tahu hukum di Parepare. Gara-gara sholat di lapangan, sajadah diinjak-injak pakai sepatu. Subhanallah. Amerika sendiri presidennya ketika masuk masjid dilepas sepatunya, padahal orang Nasrani. Barusan terjadi di dunia ini Pak. Pakai sepatu, diinjak-injak itu sajadah tempat sujud. Subhanallah. Betul-betul harusnya kita berdoa ya. Semoga kezaliman ini selesai. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Subhanallah. Mohon maaf ya. Ini jeritan hati saya Pak. Barusan saya ceramah di masjid ini, tapi mungkin juga yang terakhir. Tapi untuk pengajian saya siap ya. Jadi pengajian saya, pengajian kitab kuning itu bergulir terus. Ya. Jadi ke Sidrap, ke Pindra, Sengkang, saya pernah ke Bandung, Kalimantan. Alhamdulillah. Saya bilang, memangnya Anda pikir agama ini di Parepare saja? Makin Anda halangi saya ceramah di Parepare, makin banyak permintaan dari luar kota Pak. Waktu saya ke Kalimantan Timur, sebelum saya kembali ke Parepare, saya sudah dimasukkan Majelis Ulama Indonesia. Coba saya bilang, saya pikir-pikir dulu, saya kembali dulu lah, karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Ya. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Perempuan muliakan, ya. Muliakan perempuan, muliakan, jangan hina, jangan kasari. Makanya Rasulullah katakan, ketika seseorang bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang harus saya muliakan? Kepada siapa saya harus berbakti? Ibumu, 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 baru bapakmu. 3 kali. Bukan 3 ibu ya, ibu 1, ibu 2, ibu 3, 1 bapak ya, bukan begitu ya. Keutamaan wanita, tolong dicatat. Pertama, seorang wanita soleha lebih makbul doanya daripada 7 wali laki-laki. Subhanallah.
Tolong catat. Seorang wanita soleha lebih makbul doanya daripada 70 wali laki-laki. Enggak usah kita ini cari mana wali, mana wali. Ada wali di rumahmu, ibumu, walimu. Subhanallah. Yang kedua, 2 rakaat wanita yang sedang hamil maka lebih afdal daripada 80 rakaat wanita yang tidak hamil. Jadi kalau 9 bulan mengandung dikali 2 rakaatnya 80, 2 rakaatnya 80. Makanya atas musik apa megang atas, megang pelata ya. Yang ketiga, wanita yang memijat suaminya tanpa disuruh maka akan mendapatkan pahala bagaikan 7 emas batangan tanpa disuruh. Tanpa disuruh. 1 emas batangan itu harganya 400 juta kali ini. Tapi kalau disuruh dapat pahala 1 perak saja. Kemudian wanita yang membuatkan suaminya minuman susu, kopi, teh, campur teh, susu, kopi tanpa disuruh itu bagaikan menghatamkan Al-Quran 3 kali tanpa disuruh. Tapi yang terjadi kopimu dia gagal, kopimu dia gagal, kopimu kesini pas masuk kopi fajr campurukan sulah-sulah. Subhanallah. Kemudian wanita yang mendukung suaminya untuk menolong agama Allah maka akan dimasukkan ke dalam surga lebih dahulu 500 tahun lamanya. Mendukung ya. Fa'angkat itu tahu di sisa kesini dukung laki jok kami masih laki di sini dukung. Subhanallah. Mendukung saja bu ya, belum terlibat. Mendukung saya belum terlibat itu pahalanya lebih dulu masuk ke dalam surga. Kenapa harus lebih dulu? Bapak Ibu, kenapa harus lebih dulu? Karena surga yang paling kecil 10 kali lipat dunia. Bisa dibayangkan kalau istana 1 pare-pare saja pusing kita cari luasnya. Bagaimana 10 kali lipat dunia? Makanya istrinya dia menghafal kamar-kamar suaminya. Makanya butuh waktu 500 tahun. Saya tanya dulu Ki. Ibu juga saya tanya. Mau Ki istri yang di surga itu juga istri yang di dunia mau Ki? Tidak mau. Bagaimana bisa begini? Ibu mau Ki suami yang di surga itu juga suami yang di dunia mau Ki? Imoto bosakan gitu. Subhanallah. Susah memang. Tujuan perkawinan itu bagaimana kita langgeng sampai di surga. Yaitu kagak Pak, niatnya apa tadi? Coba deh. Pakai kili nama pikir memang sulit. Kan di sana kan banyak bidadari, ya. Kita harus tahu bidadari itu kecantikannya 70 kali lipat manusia paling cantik di dunia. Istri kita menjadi ratunya bidadari. Ratunya bidadari kecantikannya 70 kali lipat bidadari. Jadi jangan kita kira istri kita itu juga yang di sini diganti. Karena di sana tidak ada tua, tidak ada PC, tidak ada hitam. Cantik sekali nanti istri kita Pak. Makanya nanti setelah 500 tahun suaminya mau masuk surga, ada nih istrinya menunggu pakai cadar. Pakai cadar Pak. Jadi bidadari pakai cadar. Tapi karena kecantikannya tembus ya. Maka dia lakina, siapa kamu? Saya istrimu di dunia. Loh, kok ada di sini? Iya, saya juga istrimu sekarang di akhirat. Wah, tidak percaya. Coba buka cadarmu. Pas dibuka cadarnya, kecantikannya Masya Allah. Suaminya langsung pingsan. Berapa lama? Sebentar, 40 hari.
belum masuk surga sudah pisah 40 hari. Subhanallah. Itu Pak. Jadi orientasi kita ya, kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga 30 tahun, 40 tahun dirubah kembali. Sayang, usaha yakin ya, ternyata. Maukah kamu juga istriku nanti di akhirat ya? Ada Pak? Mau Pak? Bohong. Selanjutnya, wanita kalau sholat di rumahnya diberikan keutamaan 27+1. Tolong dengar baik-baik ibu-ibu. Hukum perempuan ke masjid. Tolong dengar baik-baik. Karena ada aliran sangat melarang perempuan ke masjid. Tidak bisa, tidak begitu. Tidak begitu. Selama wanita ini menjaga auratnya, hak-haknya, boleh ke masjid. Makanya tolong dengar, hukum wanita ke masjid 3. Nanti Bapak juga dengar. Tolong catat baik-baik, 3. Yang pertama, boleh ke masjid, dapat pahala 27 sama laki-laki. Kata Rasulullah, siapa yang ke masjid dengan tujuan untuk sholat berjamaah fardu, maka pahalanya bagaikan haji. Bu ya, umum laki-laki perempuan haji. Dari kedua kaki masa banyak berjamaah perlu haji. Siapa orang yang pergi ke masjid untuk sholat sunat seperti sekarang, untuk sholat sunat ke masjid, Rasulullah katakan ke masjid bukan lapangan, maka pahalanya umrah. Hadisnya sahih, hebatnya ya. Jadi perempuan yang pertama boleh ke masjid dapat 27, di rumah lebih afdal. Jadi bebas, di rumah lebih afdal ya, 27+1. Kemudian yang ketiga, perempuan tidak boleh dilarang ke masjid, apalagi kalau untuk belajar. Ada satu sabda Rasulullah, siapa yang berlekas-lekas ke masjid untuk mempelajari satu kebaikan dan mengajarkannya, maka pahalanya haji. Gimana apalah haji? Apalagi sekarang untuk naik haji susah sekali, harus menunggu 30 tahun Pak. Kalau umur sekarang 50, daftar 30 tahun lagi, boleh lulasa. Akin ilan lagu guru tanpa masuk saja. Tapi bagi adik-adik wanita yang masih lajang, ada cara untuk naik haji cepat. Tolong dengar ya. Adik-adik yang masih gadis, yang belum kawin, bapak-bapak jangan dengar. Ibu-ibu juga yang sudah tua jangan dengar. Ini untuk adik-adik yang masih gadis ya. Ada cara, metode untuk naik haji cepat, super cepat, tidak harus menunggu. Apa? Yaitu cari calon suami yang sudah haji, maka Anda akan naik haji kapan saja bisa. Kenapa? Masya Allah. Kalau percaya aku berarti itu tegang ya. Cari dulu, balik. Ya. Sekarang laki-laki, hukum laki-laki ke masjid, harus ke masjid. Sholat fardu ya, harus ke masjid. Saya tidak temukan satu dalil pun yang membolehkan laki-laki sholat fardu di rumahnya, meskipun berjamaah dengan anak dan istrinya. Kecuali sholat sunat boleh di rumahnya, boleh ya. Sholat fardu laki-laki harus ke masjid, kecuali 2 ya. Tolong dengar Bapak Ibu, kecuali 2. Laki-laki ini sedang sakit keras, angkat tulasa, nama Allah nadit kenul le, lo ni mati kawan, lo dia supaya ini boleh tidak ke masjid. Yang kedua, laki-laki ini sedang haid, boleh tidak ke masjid. Yang terakhir,